Fiqhul Asma'il Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullahu Ta'ala. Roja 756 kHz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan kebaikan bagi kita lahir dan batin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk selalu berpegang dengan agamanya, dengan petunjuknya, dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk mendapatkan kesempatan mengumpulkan sebaik-baik bekal nanti ketika kita menghadapnya di hari kemudian, yaitu mempelajari petunjuknya, bahkan sebab utama yang akan menyempurnakan keimanan kita, yaitu mengenal nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha agung. Alhamdulillah, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa contoh di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung. Setelah kita bicarakan nama-nama yang paling agung, nama-nama yang merupakan tempat kembali semua makna Asmaul Husna, yaitu nama Allah Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman, maka kita akan melihat contoh-contoh lain dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha indah, yang tentu saja semakin banyak kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita ketahui kandungan dari sifat kemuliaan yang terdapat dalam nama-nama tersebut, maka semakin sempurna pula keimanan kita, dan semakin sempurna pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini jelas merupakan penyempurna tauhid seseorang,
dan ini merupakan sumber kebahagiaan bagi manusia dalam kehidupannya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini adalah namanya yang sangat agung dan maha indah, yaitu Al-Jamil. Al-Jamil yang maha indah, yang maha baik, yang maha bagus. Nama yang mulia ini mungkin kita kenal bersama, dalam artian kita ketahui penetapannya dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari sahabat mulia yang terkenal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar zarrah, biji debu. Qala rajulun, maka ada salah seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah." Ada yang bertanya, "Innallaha." Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, masing-masing kami senang memiliki atau memakai pakaian yang indah dan alas kaki yang bagus. Artinya dia bertanya, apakah ini termasuk sombong yang nanti akan menghalangi orang masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu jamil, maha indah, maha baik, maha bagus, dan menyukai keindahan. Menyukai hal-hal yang baik, yang bagus. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, dan ghamtun nas, melecehkan atau menghinakan manusia. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sekaligus menetapkan sifat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah ini, yaitu Al-Jamil, yang maha indah. Pengertian indah atau maha indah dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tentu saja keindahan yang meliputi segala sesuatu yang ada pada zatnya. Maka semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah. Demikian pula sifat-sifatnya. Demikian pula perbuatan-perbuatannya. Dan demikian pula zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah. Oleh karena itu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya dengan pengenalan yang benar, sesuai dengan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pasti dia akan mencintainya. Karena tidak ada yang lebih indah dan memiliki segala keindahan melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan keindahan itu semua bersumber darinya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man arafa Allah azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya yang semuanya indah, maka mesti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pasti. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak akan mungkin kita akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak kita mengenal keindahan nama-nama dan sifatnya, keindahan perbuatan-perbuatannya. Maka oleh karena itu mempelajari akidah asma wa sifat dari berbagai segi memang merupakan syarat agar seseorang itu bisa mencapai kesempurnaan iman dalam dirinya, bisa mencapai yang namanya mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ketahui, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, kata beliau, al-mahabbatu laha da'iyan. Mencintai sesuatu itu harus ada dua faktor yang mendukungnya.
Pertama, kita harus mengetahui kebaikan dan keindahan sesuatu itu. Karena manusia tidak akan mungkin mencintai sesuatu kalau dia tidak mengetahui keindahannya. Oleh karena itu, mengenal sesuatu ini penting sekali agar manusia bisa menetapkan cinta kepada sesuatu itu. Kemudian, al-ijlal, adanya pengagungan terhadap sesuatu itu. Ini juga balik kepada mengetahui sifat-sifat kesempurnaan dari sesuatu itu agar kita bisa mengagungkannya. Yang kedua hal ini, al-jamal dan ijlal, itu semuanya terdapat secara sempurna pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wal mahabbatu laha da'iyan, kecintaan itu ada dua faktor yang mendorongnya. Al-jamal wal ijlal. Pertama, keindahan. Dan al-ijlal, pengagungan. Wa ta'ala lahul kamalul mutlaqu min dzalika fa innahu jamilun yuhibbul jamal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaan yang mutlak, yang tidak terbatas dalam dua hal ini, karena dia indah dan menyukai keindahan. Balil jamalu kulluhu lahu, bahkan semua keindahan adalah miliknya dan darinya. Wal ijlalu kulluhu minhu, dan semua pengagungan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yastahiqu an yuhabbu li dzatihi min kulli wajhin siwa. Oleh karena itu tidak ada yang pantas untuk dicintai dari segala segi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia ini, yang maha agung ini, memiliki kandungan yang sangat tinggi dalam menumbuhkan keimanan. Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Dengan seseorang itu mengenal keindahan sifat-sifat Allah, yang dengan ini dia bisa mengambil dalil untuk menetapkan keindahan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan alam semesta beserta isinya. Dan inilah cara seseorang merenungi alam semesta atau mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Artinya, seseorang akan bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang terdapat di alam semesta ini kalau dia memahaminya dengan benar. Kalau dia sudah terbimbing terlebih dahulu dengan ayat-ayat syariah, ayat-ayat yang terdapat dalam firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat keliru orang-orang yang saat ini hanya mementingkan untuk mereka katakan merenungkan keadaan di alam semesta atau mempelajari gejala di alam semesta, padahal mereka tidak memiliki dasar pemahaman yang benar, sehingga ya iman mereka tidak bertambah juga dengan merenungkan gejala-gejala di alam semesta ini. Bahkan sebagiannya malah menjadi semakin menyimpang dengan berusaha memaksa-maksakan peristiwa-peristiwa alam untuk dicocok-cocokkan dengan Al-Quran. Ini termasuk kekeliruan. Ahlussunnah tidak mengajarkan demikian. Ahlussunnah mengajarkan bahwasanya seseorang itu akan bisa mengambil pelajaran di alam semesta kalau dia sudah punya dasar pemikiran yang benar, sudah punya landasan pemahaman Islam yang benar. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa mengambil kebaikan dari alam semesta, bisa mengambil pelajaran dari alam semesta kalau sebelumnya tidak ada pelajaran dasar dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Zur'ah mengatakan, "Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah falaysa lahu fi hadhil asya' ibrah." Barang siapa yang tidak memiliki pelajaran, tidak memiliki nasihat dari kitabullah, tidak memiliki pelajaran dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala wahyunya, maka dia tidak akan bisa mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Contohnya bagaimana kita mengambil pelajaran dari nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini. Kalau kita memperhatikan keadaan alam semesta beserta isinya, keindahan dan keteraturannya, sewaktu kita melihat pemandangan yang indah, sewaktu kita
memperhatikan keteraturan susunan alam yang demikian rapi, maka ini kita semua ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan ini berarti Dia memiliki perbuatan-perbuatan yang indah, yang terbukti dengan salah satu di antara buktinya adalah keteraturan dan keindahan ciptaannya di alam semesta. Maka dengan perbuatan Allah yang indah ini kita mengambil dalil tentang indahnya sifat-sifatnya, bagusnya sifat-sifatnya, maha baiknya sifat-sifatnya. Kemudian dengan itu kita meningkat lagi dengan keindahan sifat-sifatnya, maka ini berarti menunjukkan keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dengan itu kita meningkat lagi, kita berdalil untuk menetapkan keindahan semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara untuk mengambil pelajaran dari alam semesta untuk kemudian kita menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna dari sifat al-jamal, keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan wa jamaluhu subhanahu arba'u maratib. Keindahan, kemahaindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4 tingkatan. Pertama, jamalul zat, keindahan pada zatnya. Keindahan pada zatnya. Kemudian yang kedua, jamalus sifat, keindahan pada sifat-sifatnya. Yang ketiga, jamalul af'al, keindahan pada perbuatan-perbuatannya. Dan yang keempat, wa jamalul asma', keindahan pada semua nama-namanya yang maha mulia. Kata beliau, fa asma'uhu kulluha husna wa sifatuhu kulluha sifatu kamal wa af'aluhu kulluha hikmatun wa maslahatun wa adlun wa rahmah. Maka nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya maha indah, sifat-sifatnya semua sifat-sifat kesempurnaan, dan perbuatan-perbuatannya semua perbuatan yang mengandung hikmah, kebaikan, keadilan dan rahmat. Wa amma jamalul dzati wa ma huwa alaihi fa amrun la yudrikuhu siwahu wa la ya'lamuhu ghairuhu. Maka adapun keindahan dalam zatnya dan apa yang ada pada zatnya, maka ini adalah perkara yang tidak diketahui dengan sebenarnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Wa laysa indal makhluqina minhu illa ta'rifatun ta'arrafa biha ila man akramahu min ibadihi fa inna dhalikal jamalu masunun 'anil aghyari mahjubun bi satrir ridai wal izari kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yahki anhu al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kata beliau, makhluk atau manusia tidak akan mengetahui secara keseluruhan keindahan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan apa-apa yang Allah perkenalkan bagi atau untuk mereka tentang dirinya, yaitu hamba-hambanya yang Allah muliakan dengan pengetahuan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terpelihara dari segala bentuk perubahan, kemudian tertutupi dengan hijab ar-rida wal izar, ya, selendang dan sarung yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis kursi, Allah berfirman, al-kibriya'u ridai, kebesaran itu adalah selendangku, wal 'azamatu izari, dan keagungan itu adalah sarungku. Faman naza'ani fi syai'in minhu azabtuhu, barang siapa yang ingin merebut hal tersebut dariku, maka aku akan mengazabnya. Oleh karena itu orang yang merasa sombong, orang yang merasa agung di antara makhluk ini adalah orang-orang yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Nah, ini makna daripada keindahan.
Allah subhanahu wa ta'ala dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Maka, ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, dari sini kita mengetahui, dengan mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung ini, dengan ini kita meyakini bahwa, pertama, segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan di alam semesta ini, itu tidak ada satupun yang buruk. Tidak ada satupun yang tercela. Semuanya adalah baik, semuanya adalah maslahat, semuanya adalah mengandung hikmah. Semuanya adalah mengandung hikmah. Oleh karena itu orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdalil dengan keindahan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan perbuatannya ini untuk menghadapi dengan ridha dan lapang dada segala ketentuan yang Allah berlakukan di alam semesta ini, termasuk dalam menghadapi musibah-musibah yang menimpa dirinya. Inilah sumber kebahagiaan bagi manusia. Orang seperti inilah orang yang paling berbahagia hidupnya. Makanya kita tahu semua dalam Al-Quran ayat yang terkenal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak akan menimpa satu musibah pun kecuali dengan izin Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Ini adalah orang yang ketika dia ditimpa dengan musibah, dia ingat bahwa sifatnya Allah itu semua indah. Semua mengandung hikmah dan maslahat. Maka dengan itu dia bersabar. Dia menerima, maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala masukkan hidayah ke dalam hatinya. Ini merupakan sumber hidayah dan kebaikan bagi dirinya. Maka subhanallah, orang yang beriman itu nikmat hidupnya. Tidak pernah merasa gundah dalam kehidupannya. Apapun yang dialaminya, dihadapinya dengan lapang dada, karena dia yakin kepada kemahaindahan semua sifat-sifat dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dijalaninya dengan lapang dada, dengan penuh rasa ridha, yang dengan ini akan menjadikan hidupnya tenang dan tidak pernah guncang sedikit pun. Inilah kita ketahui juga hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair." Alangkah mengagumkan keadaannya orang yang beriman, semua perkara yang dihadapinya adalah baik, semua keadaan yang dilaluinya adalah baik. In asabathu sarra, kalau dia ditimpa kebaikan, hamidallah atau syakarallah, maka dia bersyukur kepada Allah, maka itu adalah fakana dzalika khairan lahu, itu adalah kebaikan baginya. Dan sebaliknya, kalau dia ditimpa musibah atau sesuatu yang tidak disukainya, maka dia akan bersabar, maka itu juga adalah kebaikan baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, yang ini tidak akan dirasakan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Maka inilah salah satu di antara metode hidup bahagia dalam kehidupan kita. Kita beriman atau tidak beriman, taat atau tidak taat, musibah tidak akan luput dari kita. Orang kafir pun juga ditimpa musibah. Ada yang ketabrak, naudzubillah min dzalik. Ada yang meninggal, orang-orang yang dicintainya. Ada yang kebakaran rumahnya. Orang kafir juga kena. Orang yang beriman juga kena. Fiqhul asma'il husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami. Penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Misalnya dalam Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirahullahu Ta'ala. Roja 756 kHz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
Fiqhul Asma'il Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Fiqhul Asma'il Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Misalnya dalam surat Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirahullahu Ta'ala. Roja 756 kHz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan kebaikan bagi kita lahir dan batin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk selalu berpegang dengan agamanya, dengan petunjuknya, dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk mendapatkan kesempatan mengumpulkan sebaik-baik bekal nanti ketika kita menghadapnya di hari kemudian, yaitu mempelajari petunjuknya, bahkan sebab utama yang akan menyempurnakan keimanan kita, yaitu mengenal nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha agung. Alhamdulillah, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa contoh di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung. Setelah kita bicarakan nama-nama yang paling agung, nama-nama yang merupakan tempat kembali semua makna Asmaul Husna, yaitu nama Allah Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman, maka kita akan
melihat contoh-contoh lain dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Indah, yang tentu saja semakin banyak kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita ketahui kandungan dari sifat kemuliaan yang terdapat dalam nama-nama tersebut, maka semakin sempurna pula keimanan kita, dan semakin sempurna pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini jelas merupakan penyempurna tauhid seseorang, dan ini merupakan sumber kebahagiaan bagi manusia dalam kehidupannya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini adalah namanya yang sangat agung. Fiqhul Asma'il Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Misalnya dalam simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustadz Abdullah Taslim MA Hafirahullahu Ta'ala. Roja 756 kHz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan kebaikan bagi kita lahir dan batin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita untuk selalu berpegang dengan agamanya, dengan petunjuknya, dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan. Fiqhul Asma'il Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Misalnya dalam simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustadz Abdullah Taslim MA Hafirahullahu Ta'ala. Roja 756 kHz. Innal
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan kebaikan bagi kita lahir dan batin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk selalu berpegang dengan agamanya, dengan petunjuknya, dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk mendapatkan kesempatan mengumpulkan sebaik-baik bekal nanti ketika kita menghadapnya di hari kemudian, yaitu mempelajari petunjuknya, bahkan sebab utama yang akan menyempurnakan keimanan kita, yaitu mengenal nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha agung. Alhamdulillah, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa contoh di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung. Telah kita bicarakan nama-nama yang paling agung, nama-nama yang merupakan tempat kembali semua makna Asmaul Husna, yaitu nama Allah, Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman. Maka kita akan melihat contoh-contoh lain dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha indah, yang tentu saja semakin banyak kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita ketahui kandungan dari sifat kemuliaan yang terdapat dalam nama-nama tersebut, maka semakin sempurna pula keimanan kita, dan semakin sempurna pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini jelas merupakan penyempurna tauhid seseorang, dan ini merupakan sumber kebahagiaan bagi manusia dalam kehidupannya. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini adalah namanya yang sangat agung dan maha indah, yaitu Al-Jamil. Al-Jamil yang maha indah, yang maha baik, yang maha bagus. Nama yang mulia ini mungkin kita kenal bersama, dalam artian kita ketahui penetapannya dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari sahabat mulia yang terkenal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr."
La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar zarrah, biji debu. Qala rajulun, maka ada salah seorang yang bertanya, ya Rasulullah. Ada yang bertanya, innallaha, ada yang bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, masing-masing kami senang memiliki atau memakai pakaian yang indah dan alas kaki yang bagus. Artinya dia bertanya, apakah ini termasuk sombong yang nanti akan menghalangi orang masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, maha indah, maha baik, maha bagus, dan menyukai keindahan. Menyukai hal-hal yang baik, yang bagus. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, dan ghamtun nas, melecehkan atau menghinakan manusia. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang sekaligus menetapkan sifat nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini, yaitu Al-Jamil, yang maha indah. Pengertian indah atau maha indah dalam nama Allah Subhanahu wa taala ini tentu saja keindahan yang meliputi segala sesuatu yang ada pada zatnya. Maka semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala maha indah. Demikian pula sifat-sifatnya. Demikian pula perbuatan-perbuatannya. Dan demikian pula zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha indah. Oleh karena itu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya dengan pengenalan yang benar, sesuai dengan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pasti dia akan mencintainya. Karena tidak ada yang lebih indah dan memiliki segala keindahan melebihi Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan keindahan itu semua bersumber darinya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, man arafa Allah azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya yang semuanya indah, maka mesti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala secara pasti. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak akan mungkin kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala kalau tidak kita mengenal keindahan nama-nama dan sifatnya. Keindahan perbuatan-perbuatannya. Maka oleh karena itu mempelajari akidah asma wa sifat dari berbagai segi memang merupakan syarat agar seseorang itu bisa mencapai kesempurnaan iman dalam dirinya. Bisa mencapai yang namanya mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketahui, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, kata beliau, al-mahabbatu laha da'iyan. Mencintai sesuatu itu harus ada dua faktor yang mendukungnya. Pertama, kita harus mengetahui kebaikan dan keindahan sesuatu itu. Karena manusia tidak akan mungkin mencintai sesuatu kalau dia tidak mengetahui keindahannya. Oleh karena itu, mengenal sesuatu ini penting sekali agar manusia bisa menetapkan cinta kepada sesuatu itu. Kemudian, al-ijlal. Adanya pengagungan terhadap sesuatu itu. Ini juga balik kepada mengetahui sifat-sifat kesempurnaan dari sesuatu itu agar kita bisa mengagungkannya. Yang kedua hal ini, al-jamal dan ijlal, itu semuanya terdapat secara sempurna pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wal mahabbatu laha da'iyan, kecintaan itu ada dua faktor yang mendorongnya. Al-jamal wal ijlal. Pertama, keindahan.
dan al-ijlal, pengagungan. Wa ta'ala lahul kamalul mutlaqu min dzalika fa innahu jamilun yuhibbul jamal. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang mutlak, yang tidak terbatas dalam dua hal ini, karena dia indah dan menyukai keindahan. Balil jamalu kulluhu lahu, bahkan semua keindahan adalah miliknya dan darinya. Wal ijlalu kulluhu minhu, dan semua pengagungan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yastahiqu an yuhabbu li dzatihi min kulli wajhin siwa. Oleh karena itu tidak ada yang pantas untuk dicintai dari segala segi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia ini, yang maha agung ini, memiliki kandungan yang sangat tinggi dalam menumbuhkan keimanan. Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Dengan seseorang itu mengenal keindahan sifat-sifat Allah, yang dengan ini dia bisa mengambil dalil untuk menetapkan keindahan zat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan alam semesta beserta isinya. Dan inilah cara seseorang merenungi alam semesta atau mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Artinya, seseorang akan bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang terdapat di alam semesta ini kalau dia memahaminya dengan benar. Kalau dia sudah terbimbing terlebih dahulu dengan ayat-ayat syariah, ayat-ayat yang terdapat dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat keliru orang-orang yang saat ini hanya mementingkan untuk apa mereka katakan merenungkan keadaan di alam semesta atau mempelajari gejala di alam semesta, padahal mereka tidak memiliki dasar pemahaman yang benar, sehingga ya iman mereka tidak bertambah juga dengan merenungkan gejala-gejala di alam semesta ini. Bahkan sebagiannya malah menjadi semakin menyimpang dengan berusaha memaksa-maksakan peristiwa-peristiwa alam untuk dicocok-cocokkan dengan Al-Quran. Ini termasuk kekeliruan. Ahlussunnah tidak mengajarkan demikian. Ahlussunnah mengajarkan bahwasanya seseorang itu akan bisa mengambil pelajaran di alam semesta kalau dia sudah punya dasar pemikiran yang benar, sudah punya landasan pemahaman Islam yang benar. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa mengambil kebaikan dari alam semesta, bisa mengambil pelajaran dari alam semesta kalau sebelumnya tidak ada pelajaran dasar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Zur'ah mengatakan, "Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah falaysa lahu fi hadhil asya' ibrah." Barang siapa yang tidak memiliki pelajaran, tidak memiliki nasihat dari kitabullah, tidak memiliki pelajaran dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala wahyunya, maka dia tidak akan bisa mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Contohnya bagaimana kita mengambil pelajaran dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini? Kalau kita memperhatikan keadaan alam semesta beserta isinya, keindahan dan keteraturannya, sewaktu kita melihat pemandangan yang indah, sewaktu kita memperhatikan keteraturan susunan alam yang demikian rapi, maka ini kita semua ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini berarti dia memiliki perbuatan-perbuatan yang indah, yang terbukti dengan salah satu di antara buktinya adalah keteraturan dan keindahan ciptaannya di alam semesta. Maka dengan perbuatan Allah yang indah ini kita mengambil dalil tentang indahnya sifat-sifatnya, bagusnya sifat-sifatnya, maha baiknya sifat-sifatnya. Kemudian dengan itu kita meningkat lagi dengan keindahan sifat-sifatnya, maka ini berarti menunjukkan keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan itu kita meningkat lagi, kita berdalil untuk menetapkan keindahan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini cara untuk mengambil pelajaran
dari alam semesta untuk kemudian kita menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan makna dari sifat al-jamal, keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa jamaluhu subhanahu arba'u maratib. Keindahan, kemahaindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 tingkatan. Pertama, jamaluz zat, keindahan pada zatnya. Keindahan pada zatnya. Kemudian yang kedua, jamalus sifat, keindahan pada sifat-sifat. Fiqhul asma'il husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Misalnya dalam Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirahullahu Ta'ala. Roja 756 kHz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan kebaikan bagi kita lahir dan batin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk selalu berpegang dengan agamanya, dengan petunjuknya, dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk mendapatkan kesempatan mengumpulkan sebaik-baik bekal nanti ketika kita menghadapnya di hari kemudian, yaitu mempelajari petunjuknya, bahkan sebab utama yang akan menyempurnakan keimanan kita, yaitu mengenal nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha agung. Alhamdulillah, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa contoh di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung. Setelah kita bicarakan nama-nama yang paling agung, nama-nama yang merupakan tempat kembali semua makna Asmaul Husna, yaitu nama Allah,
Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman, maka kita akan melihat contoh-contoh lain dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Indah, yang tentu saja semakin banyak kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita ketahui kandungan dari sifat kemuliaan yang terdapat dalam nama-nama tersebut, maka semakin sempurna pula keimanan kita, dan semakin sempurna pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini jelas merupakan penyempurna tauhid seseorang, dan ini merupakan sumber kebahagiaan bagi manusia dalam kehidupannya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini adalah namanya yang sangat agung dan maha indah, yaitu Al-Jamil. Al-Jamil yang maha indah, yang maha baik, yang maha bagus. Nama yang mulia ini mungkin kita kenal bersama, dalam artian kita ketahui penetapannya dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari sahabat mulia yang terkenal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar zarrah, biji debu. Qala rajulun, maka ada salah seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah." Ada yang bertanya, "Innallaha." Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, masing-masing kami senang memiliki atau memakai pakaian yang indah dan alas kaki yang bagus. Artinya dia bertanya, apakah ini termasuk sombong yang nanti akan menghalangi orang masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu jamil, maha indah, maha baik, maha bagus, dan menyukai keindahan, menyukai hal-hal yang baik, yang bagus. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, dan ghamtun nas, melecehkan atau menghinakan manusia. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang sekaligus menetapkan sifat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah ini, yaitu Al-Jamil, yang maha indah. Pengertian indah atau maha indah dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tentu saja keindahan yang meliputi segala sesuatu yang ada pada zatnya. Maka semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah. Demikian pula sifat-sifatnya, demikian pula perbuatan-perbuatannya, dan demikian pula zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah. Oleh karena itu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya dengan pengenalan yang benar, sesuai dengan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pasti dia akan mencintainya. Karena tidak ada yang lebih indah dan memiliki segala keindahan melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan keindahan itu semua bersumber darinya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man arafa Allah azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya yang semuanya indah, maka mesti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pasti. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak akan mungkin kita akan
bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak kita mengenal keindahan nama-nama dan sifatnya, keindahan perbuatan-perbuatannya. Maka oleh karena itu mempelajari akidah asma wa sifat dari berbagai segi memang merupakan syarat agar seseorang itu bisa mencapai kesempurnaan iman dalam dirinya, bisa mencapai yang namanya mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ketahui, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, kata beliau, al-mahabbatu laha da'iyan. Mencintai sesuatu itu harus ada dua faktor yang mendukungnya. Pertama, kita harus mengetahui kebaikan dan keindahan sesuatu itu. Karena manusia tidak akan mungkin mencintai sesuatu kalau dia tidak mengetahui keindahannya. Oleh karena itu, mengenal sesuatu ini penting sekali agar manusia bisa menetapkan cinta kepada sesuatu itu. Kemudian, al-ijlal. Adanya pengagungan terhadap sesuatu itu. Ini juga balik kepada mengetahui sifat-sifat kesempurnaan dari sesuatu itu agar kita bisa mengagungkannya. Yang kedua hal ini, al-jamal dan ijlal, itu semuanya terdapat secara sempurna pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wal mahabbatu laha da'iyan, kecintaan itu ada dua faktor yang mendorongnya. Al-jamal wal ijlal. Pertama, keindahan. Dan al-ijlal, pengagungan. Wa ta'ala lahul kamalul mutlaqu min dzalika fa innahu jamilun yuhibbul jamal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kesempurnaan yang mutlak, yang tidak terbatas dalam dua hal ini, karena dia indah dan menyukai keindahan. Balil jamalu kulluhu lahu, bahkan semua keindahan adalah miliknya dan darinya. Wal ijlalu kulluhu minhu, dan semua pengagungan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yastahiqu an yuhabbu li dzatihi min kulli wajhin siwa. Oleh karena itu tidak ada yang pantas untuk dicintai dari segala segi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia ini, yang maha agung ini, memiliki kandungan yang sangat tinggi dalam menumbuhkan keimanan. Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Dengan seseorang itu mengenal keindahan sifat-sifat Allah, yang dengan ini dia bisa mengambil dalil untuk menetapkan keindahan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan alam semesta beserta isinya. Dan inilah cara seseorang merenungi alam semesta atau mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Artinya, seseorang akan bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang terdapat di alam semesta ini kalau dia memahaminya dengan benar. Kalau dia sudah terbimbing terlebih dahulu dengan ayat-ayat syariah, ayat-ayat yang terdapat dalam firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sangat keliru orang-orang yang saat ini hanya mementingkan untuk mereka katakan merenungkan keadaan di alam semesta atau mempelajari gejala di alam semesta, padahal mereka tidak memiliki dasar pemahaman yang benar, sehingga ya iman mereka tidak bertambah juga dengan merenungkan gejala-gejala di alam semesta ini. Bahkan sebagiannya malah menjadi semakin menyimpang dengan berusaha memaksa-maksakan peristiwa-peristiwa alam untuk dicocok-cocokkan dengan Al-Quran. Ini termasuk kekeliruan. Ahlussunnah tidak mengajarkan demikian. Ahlussunnah mengajarkan bahwasanya seseorang itu akan bisa mengambil pelajaran di alam semesta kalau dia sudah punya dasar pemikiran yang benar, sudah punya landasan pemahaman Islam yang benar. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa mengambil kebaikan dari alam semesta, bisa mengambil pelajaran dari alam semesta kalau
sebelumnya tidak ada pelajaran dasar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Zur'ah mengatakan, "Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah falaysa lahu fi hadhil asya' ibrah." Barang siapa yang tidak memiliki pelajaran, tidak memiliki nasihat dari kitabullah, tidak memiliki pelajaran dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala wahyunya, maka dia tidak akan bisa mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Contohnya bagaimana kita mengambil pelajaran dari nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini? Kalau kita memperhatikan keadaan alam semesta beserta isinya, keindahan dan keteraturannya, sewaktu kita melihat pemandangan yang indah, sewaktu kita memperhatikan keteraturan susunan alam yang demikian rapi, maka ini kita semua ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini berarti dia memiliki perbuatan-perbuatan yang indah, yang terbukti dengan salah satu di antara buktinya adalah keteraturan dan keindahan ciptaannya di alam semesta. Maka dengan perbuatan Allah yang indah ini kita mengambil dalil tentang indahnya sifat-sifatnya, bagusnya sifat-sifatnya, maha baiknya sifat-sifatnya. Kemudian dengan itu kita meningkat lagi dengan keindahan sifat-sifatnya, maka ini berarti menunjukkan keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan itu kita meningkat lagi, kita berdalil untuk menetapkan keindahan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini cara untuk mengambil pelajaran dari alam semesta untuk kemudian kita menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan makna dari sifat al-jamal, keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa jamaluhu subhanahu arba'u maratib. Keindahan, kemahaindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 tingkatan. Pertama, jamaluz zat, keindahan pada zatnya. Keindahan pada zatnya. Kemudian yang kedua, jamalus sifat,